Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai modul 6, yaitu yang berjudul kepemimpinan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendekatan dari segi ciri khas, perilaku perseorangan, dan segi sifat. Akan dijelaskan oleh Akmal Bangun. Baik, yang pertama, kepemimpinan terdapat di mana-mana, mulai dari tingkat paling rendah, yaitu rumah tangga, desa, organisasi, sampai kepada negara. Kepemimpinan berasal dari kata leader, yang artinya pemimpin. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert pada bukunya, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan bawahan dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Maka dapat didefinisikan lagi, kepemimpinan adalah suatu usaha mempengaruhi orang antar perseorangan lewat proses komunikasi untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan dalam sebuah organisasi. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah, yaitu menyangkut pemberian saran, penyelesaian, informasi, dan pendapat. Yang kedua adalah fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial, yaitu segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar, persetujuan dengan kelompok lain, penanganan perbedaan kelompok, dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada peran kepemimpinan. Menurut Bert Hananus yang dikutip Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen Jakarta, seorang pemimpin diharapkan dapat berperan sebagai berikut. Ada 4 peran kepemimpinan. Yang pertama yaitu pemberi arah. Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi pengarahan sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan. Yang kedua ada sebagai agen perubahan. Seorang pemimpin sebagai katalisator perubahan pada lingkungan eksternal. Untuk itu, pemimpin harus mampu mengantisipasi perkembangan dunia luar, serta menganalisis implikasinya terhadap organisasi, menetapkan visi yang tepat untuk menjawab hal yang utama dan prioritas atas perubahan tersebut. Yang ketiga ada sebagai pembicara. Pemimpin sebagai pembicara ahli, pendengar yang baik, dan penentu visi organisasi merupakan penasihat, negosiator organisasi dari pihak luar agar memperoleh informasi, dukungan, ide, dan sumber daya yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi. Yang keempat, ada pembina. Pemimpin adalah pembina tim yang memperdayakan individu-individu dalam organisasinya dan mengarahkan perilaku mereka sesuai visi yang telah dirumuskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama itu karakteristik pribadi pemimpin. Yang sangat menonjol adalah intelijensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf intelijensi yang lebih tinggi daripada pemimpin. Selain itu ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi. Yang kedua ada kelompok yang dipimpin. Kumpulan dari karakteristik pribadi seorang pemimpin seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa. Sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Dan yang terakhir ada situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pola organisasi. Yang pertama adalah organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan mempunyai tujuan tertentu yang disadari pula dengan menggunakan sistem merencanakan,
mengorganisasi, dan mengendalikan. Untuk contohnya mungkin pada kegiatan kemahasiswaan, misalnya seperti BEM, untuk di sekolah pun ada, yaitu seperti OSIS, yang merupakan organisasi formal dari sekolah. Untuk selanjutnya yaitu organisasi informal. Organisasi informal ini keberadaannya tidak direncanakan, tetapi terjadi secara otomatis. Tidak selalu manajemen formal yang melakukan manajemen sesuai dengan kebutuhan. Untuk organisasi informal, misalnya organisasi seperti organisasi hobi-hobi, misalkan hobi pemotretan atau hobi kesenian lainnya. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu tipe-tipe pemimpin. Untuk yang pertama yaitu tipe pemimpin pengrajin atau the craftsman. Tipe pemimpin seperti ini memiliki karakteristik yaitu berorientasi pada produksi, memperhatikan kualitas, menaruh perhatian pada laporan yang sehat. Nah, untuk tipe pemimpin yang ini lebih mengutamakan terhadap produksi yang dicapai dan terhadap kualitas produknya juga. Untuk yang selanjutnya yaitu pendekar rimba atau the jungle fighter. Karakteristiknya yaitu mendapatkan kekuasaan, kehidupan, dan pekerjaan dipandang sebagai rimbanya. Teman sejawat dipandang sebagai kaki tangan atau musuh. Untuk tipe seperti ini bisa diibaratkan seperti singa yang menjadi raja di hutan. Dia menjadi rajanya dan yang lain itu sebagai penghuninya atau bawahannya. Untuk yang selanjutnya yaitu penguasa atau the company man dengan karakteristik kerjasama, keterikatan, keamanan. Nah, untuk tipe pemimpin pengusaha ini lebih mengutamakan yaitu dengan kerjasama atau mengutamakan dengan keterikatan dengan orang lain. Jadi dia tidak seperti the jungle fighter yang lebih cenderung kepada usahanya sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pemain atau gamesman. Yaitu dia baru menjadi pemimpin, berkembang dengan cepat atas dasar tantangan, kegiatan bersaing, dan pendekatan baru. Untuk goalnya sendiri yaitu sebagai pemenang. Nah, untuk tipe pemimpin seperti ini, dia menyukai hal-hal baru, apalagi hal-hal yang dapat menantang dirinya. Baik, untuk selanjutnya di slide beberapa sumber dan dasar kekuasaan. Untuk sumber ini ada 2 sumber, dari pertama ada kekuasaan atau power, yang kedua ada wewenang atau authority. Kekuasaan sendiri itu merupakan kemampuan untuk menggerakkan sumber, mendapatkan dan menggunakan sumber. Ini sumber apa saja yang diperlukan orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan seseorang dalam mempengaruhi bawahannya. Sumber dari kekuasaan ini seperti kekuasaan memaksa atau kekuasaan referensi, itu contoh dari kekuasaannya. Kedua ada wewenang atau authority, kekuasaan formal yang diberikan kepada seseorang oleh organisasi seperti supervisor. Supervisor ini memiliki wewenang untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan atasnya. Selanjutnya ada sifat kepemimpinan. Untuk sifat kepemimpinan ini menurut Georgia di buku manajemennya bahwa beberapa sifat penting dalam kepemimpinan. Yang pertama ada energi. Seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak ditentukan. Yang kedua ada memiliki stabilitas emosional. Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari prasangka kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya. Jadi lebih ke profesional dan tidak membawa emosi di luar kerjaan. Yang ketiga ada motivasi pribadi. Keinginan untuk memimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya sendiri dan bukan paksaan dari dirinya. Karena ini akan mempengaruhi kinerja dari seorang pemimpin tersebut. Untuk selanjutnya ada kemahiran mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan. Karena ini akan berguna untuk menyampaikan komunikasi terhadap bawahannya yang akan melancarkan tujuan organisasinya. Baik, untuk selanjutnya.
Tidak hanya di situ, ada sifat-sifat lain dalam kepemimpinan yang disebutkan oleh George R. Terry dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu ada kecakapan mengajar. Sering kita mendengar bahwa seorang pemimpin yang baik itu pada dasarnya adalah seorang guru yang baik juga. Mengajar adalah jalan yang terbaik untuk mengajukan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibebankan atau sebagainya. Lalu yang kedua yaitu kecakapan sosial. Di sini seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya. Ia harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahan sehingga mereka benar-benar memiliki kesetiaan bekerja di bawah kepemimpinannya. Lalu yang terakhir yaitu sifat kepemimpinan, kemampuan teknis. Meskipun dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemimpinan seseorang, makin kurang diperlukan kemampuan teknis ini, karena lebih mengutamakan manajerial skill-nya. Namun, sebenarnya kemampuan teknis ini diperlukan juga, karena dengan dimilikinya kemampuan teknis ini, seorang pemimpin akan lebih mudah dikoreksi bila terjadi kesalahan pelaksanaan tugas. Next. Lalu selanjutnya ada bentuk kekuasaan. Yang pertama yaitu memaksa atau kekuasaan paksaan atau coercive power. Kekuasaan lebih cenderung ke penggunaan ancaman sesuatu sesuai keinginannya. Kekuasaan paksaan ini adalah kebalikan atau sisi negatif dari kekuasaan balas jasa. Contoh, yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan oleh atasannya, antara lain pemberian surat peringatan atau SP, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu imbalan atau reward. Kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman. Kekuasaan ini lebih cenderung ke yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang dalam bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kekuasaan ini dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, atau penempatan tugas yang lebih menarik. Namun, melalui kekuasaan ini, seorang pemimpin juga dapat menunda reward tersebut sebagai hukuman jika bawahannya tidak melakukan apa yang dia perintahkan. Lalu bentuk kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan sah atau legitimate. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintah. Kekuasaan sah dalam kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Seseorang yang menduduki posisi itu memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi kepada bawahannya. Dan bawahannya juga berkewajiban untuk menjalankan instruksi yang telah diberikan. Lalu yang terakhir dalam bentuk kekuasaan yaitu ahli atau kekuasaan keahlian atau disebut juga expert power. Kekuasaan keahlian ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Acap kali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu dalam memimpin, individu-individu yang memiliki keterampilan atau keahlian tersebut biasanya dipercayai oleh manajernya untuk membimbing karyawan lainnya yang untuk menuju organisasi yang benar. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain merupakan inti penting dari kepemimpinan. Pada dasarnya, kekuasaan seseorang dalam suatu perusahaan berasal dari posisi yang ditempatinya atau otoritas yang dimilikinya dalam organisasi. Jadi pada suatu organisasi atau kepemimpinan lainnya memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur orang di bawah. Dengan
ditunjuk, maka manajer ditunjuk atau muncul dari kelompok tersebut. Yang kedua, pemimpin didasarkan yang kan manajer dapat mempengaruhi orang dan mempunyai otoritas manajer. Ketiga, keahlian dan kemampuan untuk memimpin. Begitupun manajer tidak membutuhkan keahlian dan kemampuan untuk menjadi manajer. Menggunakan inspirasi, sedangkan manajer menggunakan standar. Apabila pemimpin berorientasi, sedangkan manajer berorientasi pada sistem. Apabila pemimpin bangun komitmen, sedangkan manajer menegakkan aturan. Baik, sekarang masuk ke teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat. Teori ini adalah teori yang khas dengan kebenaran menurut Dwinski, pemimpin yang efektif mempunyai yang pertama kemampuan dan yang kedua kebutuhan akan prestasi dalam kerjaannya, yang ketiga kecerdasan, ketegasan, kepercayaan diri dan inisiatif. Yang kedua adalah teori perilaku. Fungsi kepemimpinan yaitu aktivitas yang dipertahankan kelompok dan berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin atau seseorang lain agar kelompok dapat berfungsi secara efektif. Gaya kepemimpinannya berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses pengarahan dan mempengaruhi pekerja. Pada tahun sekitar 1940-an, mengeksplorasi bahwa perilaku menentukan keefektifan kepemimpinan seseorang. Daripada berusaha menemukan sifat-sifatnya, meneliti pengaruhnya dan prestasi dan kepuasan dari pengikut-pengikutnya. Baik, kita lanjutkan. Ada penelitian teori perilaku. A, yaitu studi dari Ohio State University. Ada dua faktor dari kepemimpinan yang mempengaruhi prestasi kerja dan kepuasan kelompok, yaitu pengusulan struktur. Pemimpin cenderung dan menyusun perannya dan peranan anggota kelompok dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada pertimbangan. Seberapa jauh hubungan kerja pemimpin bercirikan saling percaya dan hormat terhadap ide dan perasaan para anggota kelompok. B, ada studi Clary University of Michigan. Identifikasi dua dimensi perilaku kepemimpinan. Yang pertama ada pemimpin yang job center atau berorientasi pada tugas. Menerapkan pengawasan ketat sehingga bawahan melakukan tugasnya dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua, pemimpin yang berorientasi karyawan, percaya dalam mendelegasikan pengambilan keputusan dan membantu pengikutnya dalam memuaskan kebutuhannya dengan cara membentuk suatu lingkungan kerja yang suportif. Pemimpin dengan orientasi karyawan secara kuat berhubungan dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi. C, studi kepemimpinan Universitas Iowa. Gaya kepemimpinan Iowa ini memainkan 3 style kepemimpinan, yakni yang pertama ada autokratis, yaitu pemimpin yang otoriter, bertindak sangat direktif, selalu memberikan pengarahan dan tidak memberikan kesempatan untuk timbulnya partisipasi. Yang kedua ada demokratis, yaitu pemimpin yang demokratis mendorong kelompok diskusi dan membuat keputusan. Kepemimpinan ini mencoba untuk bersikap objektif di dalam pemberian pujian atau kritik.
dan menjadi satu dengan kelompok dalam hal memberikan spirit. Yang terakhir ada semaunya sendiri. Laissez-faire atau gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan yang mutlak pada kelompok. Pemimpin ini seperti pada hakikatnya tidak memberikan contoh-contoh kepemimpinan. Baik, untuk teori situasional. Teori ini yaitu suatu pemimpin yang mengakui sifat-sifat bawahan belum mengumumkan teori situasional menekankan bahwa seorang pemimpin hendaknya menganalisa secara cermat tingkat kematangan anggota dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, pada teori ini, si pemimpin cenderung mengidentifikasi terlebih dahulu situasi yang terjadi di organisasinya atau di organisasi sebelum dia menentukan tipe kepemimpinan apa sih yang akan dia gunakan. Dia harus terlebih dahulu memahami situasi, baik situasi bawahannya atau situasi dari tugas-tugas yang akan diberikan kepada bawahannya. Next. Kajian terhadap teori situasional. Dari efektivitas bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi yang mendukung. Ia mengembangkan Less Preferred Coworker atau LPC scale untuk mengukur dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya berorientasi tugas yang mementingkan tugas atau otoritatif. Pada gaya ini lebih berorientasi terhadap atau anggota-anggota organisasinya. Yang kedua yaitu gaya yang bermanusiaan. Jadi pada gaya ini diprioritaskan adalah hubungan antar sesama anggota atau sesama anggota dalam organisasi tersebut. Baik, untuk teori selanjutnya ada teori kepemimpinan situasional oleh Herse Blanchard. Teori ini menggunakan 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama mengatakan atau telling, menjual atau selling, berpartisipasi atau participating, dan mendelegasikan atau delegating. Model kepemimpinan ini juga menyatakan bahwa gaya kesiapan karyawannya, yang mendefinisikan sebagai keinginan karyawan untuk berpartisipasi, kemauan untuk bertanggung jawab, kemampuan yang berhubungan dengan tugas, dan keterampilan dan pengalaman juga. Ya, untuk selanjutnya, ada model jalur tujuan atau path goal model. Ini dikembangkan oleh Robert J. House. Teori ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin terhadap motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan pekerjaan bawahannya juga. Teori path goal ini berbicara tentang upaya pemimpinan jalan dua seperti yang hasil kedua membuat jalan yang mudah prestasinya, membantu karena lebih kemampuan di setiap tugas yang diberikan. Untuk selanjutnya, Selanjutnya, ada pendekatan utama dalam teori sifat pada tahun 40 sampai 1950-an. Itu
adanya sejumlah sifat atau jadi teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa keberhasilan manajerial disebabkan oleh dimilikinya kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu pendekatan yang kedua yaitu teori perilaku pada tahun 1960-an. Dalam pendekatan yang pertama yaitu job center dan yang kedua yaitu employee center. Lalu pendekatan yang terakhir yaitu teori situasional pada tahun 1960 sampai 1980-an. Teori kepemimpinan situasional di sini dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Jadi, teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitannya antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan dari para pengikutnya atau bawahannya. Tingkat kematangan dari para bawahannya menentukan gaya efektif dari seorang pemimpin tersebut. Dengan demikian, konsep dari teori kepemimpinan situasional menekankan bahwa seorang pemimpin hendaknya menganalisa terlebih dahulu secara cermat tingkat kematangan anggotanya dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami mengenai teori kepemimpinan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.